anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa kembali bersama Kak Diana, Kak Ella, dan juga tentunya Aurel ya. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Sudah siap semuanya ya? Dengan pakaiannya yang rapi, juga dengan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, dan tentunya beraktivitas juga bersama-sama. Sebelumnya, Kak Diana mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Minta Kak Ella yang akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah, untuk pagi yang cerah. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau untuk beribadah, memulai ibadah kami. Tuhan, siapkan hati kami, persiapkan kami supaya bisa beribadah dengan baik, mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Bisa sama-sama memuji Tuhan, bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kegiatan-kegiatan selama ibadah ini. Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Pujian ini mau mengatakan, ayo cepetan, kita mau siap-siap pergi sekolah minggu walaupun kita berada di rumah masing-masing. Ya, yuk Kak Diana ajak kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian bersama-sama dan silakan pakai gerakan yang terbaik menurut anak-anak semuanya. Memuji Tuhan, pujiannya adalah salibnya itu menjadi kekuatan kita, menjadi perlindungan kita, menjadi pengharapan kita. Lalu kita akan lanjut kembali dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan, karena kita sedang masa-masa persiapan untuk perayaan Paskah ya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, salibnya kekuatanku.
tetap bangkit berdiri ya. Jangan duduk dulu. Nanti waktu pemberitaan firman Tuhan baru deh kita duduk sama-sama ya. Kita masih memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan persembahan nih. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan persembahan ya, Kak Ella? Adik-adik bisa ngumpulin persembahan dengan bantuan orang tua. Minta tolong sama papa, transfer ke rekening gereja atau scan barcode yang di sebelah kiri. Kirinya Kak Diana dan Kak Ella dan Kak Aurel ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bisa transfer atau scan barcode di sebelah kiri ini, bagaimana dong caranya, Kita Aurel? bisa simpan duitnya di rumah dulu. Ketika gereja dibuka, kita bisa mengirimnya ke situ lagi. Oke deh, jadi ada dua cara ya. Bisa transfer atau kalau nggak bisa disimpan dulu nih. Ya semoga pandeminya selesai, kita bisa kumpul bareng-bareng, persembahannya juga dikumpulkan. Nah, mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan. Kita sambil mengangkat pujian Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pakai gerakan tetap dengan semangat. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentunya mau mengajak anak-anak semua bagaimana cara hidup kita sebagai anak-anak terang. Cara hidup kita sebagai anak-anak terang adalah selalu di dalam kasih Tuhan. Sehingga kalau kasih Tuhan ada, pasti tidak ada iri, benci, dan dengki. Nah, kalau di rumah anak-anak ada kakak atau adik atau papa dan mamanya, ajak mereka bersama-sama menyanyikan lagu ini sambil bersama-sama kita akan bergandengan tangan ketika kita menyanyikan lagu ini seperti Kak Diana, Aurel, dan Ella. Sama-sama ya, kita angkat pujian ini, Kami Anak-anak Terang. Kami bersatu dalam kasih mesra.
kami bernyanyi untuk Tuhan, dari kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan yang sudah terkumpul, dan biarlah persembahan ini betul-betul bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus di sekolah minggu. Berkati setiap kakak-kakak guru kami, pengurus ataupun majelis yang akan mengelola persembahan ini. Dan kami juga saat ini akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau boleh mempersiapkan hati kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan, bahkan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu kembali dengan Kak Erika. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua bukan? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Erika ada sebuah foto nih. Gambar seorang tokoh dunia. Kira-kira ini foto siapa ya? Apa ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar Bapak Nelson Mandela. Beliau adalah pejuang kulit hitam, seorang pejuang anti-apartheid. Dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam agar setara dengan hak-hak orang kulit putih di negaranya Afrika Selatan. Dia melakukan demo besar-besaran. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama di dalam penjara, Bapak Nelson Mandela mendapat perlakuan yang tidak baik dari dalam penjara. Dia dipukul, dihina, dan direndahkan. Selang beberapa tahun, akibat tekanan dari dunia internasional yang mendukung perjuangan anti-apartheid, akhirnya Bapak Nelson Mandela dibebaskan. Bahkan dia pun terpilih dan diangkat menjadi Presiden Afrika Selatan. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meminta kepada pengawal pribadinya untuk memanggil penjaga penjara. Sipir atau penjaga penjara tersebut ketakutan untuk bertemu Bapak Nelson Mandela. Ia mengira Bapak Nelson Mandela akan membalas dan menyiksa serta memenjarakannya. Tapi ternyata adik-adik, Bapak Nelson Mandela malah merangkul dan berkata, "Hal pertama yang saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Beliau tidak dikuasai kebencian dan membalas dendam. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan 7 perkataan sebelum dia mati. Nah, di firman Tuhan minggu ini kita belajar tentang salah satu perkataan Tuhan Yesus yang diucapkannya.
apa ya? Mari kita buka Alkitab di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus ketika mengalami penderitaan di atas kayu salib, ia tetap mengasihi, mengampuni orang-orang yang telah menganiaya, menghina, bahkan menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kalian pernah dibully atau diejek oleh teman-teman kalian, dan kalian merasa dendam, ingin membalas perbuatan mereka. Di firman Tuhan minggu ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya juga harus bisa mengampuni orang yang berbuat tidak baik pada kita. Seperti kisah Bapak Nelson Mandela yang mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Memang tidak mudah untuk mengampuni orang-orang atau teman-teman yang berbuat tidak baik pada kita. Namun, kita bisa berdoa untuk mereka, dan kita juga bisa
meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan hati yang mengampuni. Mengampuni adalah bukti bahwa kita mengasihi, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Engkau telah mengajari kami untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah pada kami. Memang tidak mudah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk kami bisa mengampuni. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saatnya kita akan membuat aktivitas sekolah minggu. Bagi kalian yang di kelas besar, bisa mengisi kuis. Linknya ada di bawah sini ya. Dan untuk kalian yang di kelas kecil, kalian akan dipandu oleh kakak guru dalam membuat aktivitas. Jangan lupa foto hasil aktivitas dan diri kalian. Kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi ya dari semua. Jumpa lagi dengan Kak Dani di aktivitas sekolah minggu. Nah, minggu ini kita akan membuat apa ya? Coba buat apa yuk? Nah, ya kita akan membuat lilin dari kertas lipat. Bagaimana caranya? Ikutin Kak Dani. Kita butuhkan 2 lembar kertas lipat. Kita buat batang lilinnya dulu ya. Kita lipat kertasnya. Setelah itu kita potong. Nah, kita buat pakai yang ini aja. Kemudian kita lipat kembali. Terus ini sama juga. Nah, ini ya Dede ya. Kemudian sama seperti tadi, ini untuk nyala apinya, kita buat yang kecil aja seperti ini aja. Terus kita potong. Nah, kita pakai yang kecil aja, yang besar sama kita juga lipat. Nah, yang ini kita buang ya.
dipakai. Nah, setelah jadi gini, kita tinggal melipat secara bolak-balik seperti ini ya. Kita lipat bolak-balik ya. Nah, setelah jadi, kita gunting dan membentuk pola seperti lilin. Nah, kemudian kita lem ya. Kita lem yang bagian dalam. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat lilinnya. Sama, kita lipat bolak-balik seperti tadi. Hasilnya seperti ini. Sama, kita juga lem yang bagian dalam. Terus kita rekatkan. Sini kita kasih lem juga. Nah, setelah jadi kita kasih lem. Terus kita tempelin dulu. Nah, setelah jadi, kita tinggal buat alasnya dari kertas sisa tadi. Nah, lilinnya sudah jadi. Mudah bukan? Jangan lupa foto bersama diri kalian, kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.